subuhkum jami'an. Astagfirullahal qiyamah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Idris. Doa. Alhamdulillah, benar kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Hadir semua atau ada yang absensi? Nihil. Alhamdulillah. Berarti semuanya sehat walafiat. Sehat badannya, sehat batinnya. Kalau sehat badannya kita bisa beraktivitas, bergerak, sana kemari, beribadah, menuntut ilmu semuanya dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Kalau sehat batin kita berarti mau diajak. Batin kita sehat, batin itu yang utama untuk bisa menggerakkan anggota kita dalam kebaikan. Kalau batin kita rusak, maka perbuatan kita akan rusak. Begitu sebaliknya, kalau batin kita baik, maka kelakuan kita, perbuatan kita pun akan menjadi baik. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dapat dua-duanya, sehat badan, sehat batin, sehat jasmani, sehat roh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk menambah keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, kita biasakan untuk membaca surah dalam Al-Quran. Ya, untuk saat ini kita baca surah Al-Insyirah saja yang agak ringkas. Mari kita sama-sama bacanya dengan ta'awudz basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa idza
kebaikan telah kita laksanakan. Atau bahkan dua, tadi kita berdoa sebelum belajar, lalu kemudian membaca Al-Quran. Jadi dua kebaikan yang luar biasa. Kalau dihitung ini kita pahalanya, andaikan ada catatan ditampakkan, ini luar biasa. Baca Quran satu huruf digaji dengan 10 kebaikan, dipahalakan segitu. Kalau nampak kita nanti seperti kita kerja itu ada gajinya. Nah, kita beribadah, Tuhan tidak membiarkan. Setiap amal ibadah kita itu pasti ada gajinya, ada pahalanya. Cuman sekarang kita belum tahu berapa gaji kita. Ya. Semuanya jumlahnya berapa? Kalau nanti di akhirat akan kita tahu dan kita rasakan. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang penyelenggaraan perawatan jenazah, yang diantaranya adalah poin pertama memandikan jenazah. Yang kemudian setelah itu kita juga belajar tentang mengkafani mayit, mengkafani jenazah. Mungkin masih ada ingat ada berapa lapis kain untuk jenazah laki-laki? Tiga. Ada? Tiga. Oh, ya. Yang perempuan ada berapa? 5. Kira-kira kainnya boleh nggak kita misalnya kain batik? Tidak. Kenapa? Nah, nanti ada pocong pakai batik ya. Selama ini pocong pakai putih. Nah, nanti ada pocong pakai batik, pocong pakai kurung. Ya itu. Ya lebih utama adalah kafannya kainnya berwarna putih. Karena itu simbol kesucian. Tetapi bukan berarti yang lain tidak boleh. Ya. Terpaksa memang tidak ada. Ya tidak apa pakai jarit batik. Nggak ada nih orang nggak punya, orang kita ada punya kain cari susah gitu kan. Nah, kita ada sarung, penting aja jadikan untuk kafan. Karena dalam keadaan terpaksa. Terpaksa itu dalam agama sangat dimungkinkan untuk memudahkan, tidak harus memaksa. Pasal itu tidak ada yang lain ya, tidak ada yang itu, yang cari tidak ada gitu. Dan kami ada. Nah, untuk berikutnya kita ini akan mempelajari tentang tata cara sholat jenazah. Ini karena mati listrik kita nggak bisa menghidupkan fokusnya, ya terpaksa kita bahas saja. Jadi daripada pertemuan kita pada hari ini, atau kompetensi dasarnya adalah menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dan menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah, sholat jenazah. Ada yang mungkin pernah ikut sholat jenazah di kampung atau di keluarganya, barangkali sudah pernah ikut sholat? Ada yang pernah? Belum. Atau menyaksikan orang sholat jenazah? Melihat, melihat pernah. Tapi kalau langsung melaksanakan belum pernah. Ya itu harusnya kita mampu untuk menyelenggarakan, mampu kita untuk melaksanakan. Ya. Karena ini termasuk ibadah. Fardu apa hukumnya? Fardu apa? Fardu kifayah ya. Artinya tidak semua harus mengerjakan, cukup diwakili oleh seseorang atau sekelompok dan cukup menggugurkan kewajiban dari yang lain. Kalau sholat Jumat hukumnya apa itu? Fardu ain, artinya apa itu? Harus wajib dikerjakan oleh individu. Yang laki-laki ya, yang perempuan tidak. Yang perempuan boleh sholat Jumat tapi sunnah, tidak wajib. Ini kalau sholat jenazah ini sifatnya fardu kifayah, yang gugur ketika sudah ada yang melaksanakan, mengerjakan. Tapi alangkah baiknya kalau kita mau mengerjakan. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama menjelaskan tata cara penyelenggaraan sholat jenazah menurut hukum Islam. Yang kedua mempraktekkan penyelenggaraan sholat jenazah sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Bagaimana caranya? Yang paling pertama adalah posisi imam atau posisi mayitnya. Kalau posisinya jenazah laki-laki bagaimana? Posisi imam berada di mana? Kepala. Di wilayah mana? Di belakangnya apa? Kepala, kaki atau perut? Kepala. Kepala. Berarti
saja kepalanya di sini, taruhlah ya. Berarti di sini ya. Karena mayat itu menghadapnya mana? Membujurnya utara selatan atau barat timur? Membujurnya. Misalnya sana barat kan, sana timur, sana utara, sana selatan. Utara, selatan. Kepalanya di sini, sudah sebelah utara. Maka kalau dia mayatnya laki-laki, di mana utara? Utara sana ya. Kalau barat di sana ya. Kalau barat di sana, utara sana, selatan sana, timur sana. Berarti di sini kepalanya ini. Di sini berarti kepalanya. Ya. Kalau mayatnya, jenazahnya laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Di tengah. Di perut, sini dekat perutnya. Dari depan, belakang perut sini ya. Apakah boleh mayatnya di belakang imam atau di belakang makmum? Nggak boleh. Selama ini belum ada ya. Belum. Tetapi kalau di Masjidil Haram itu tidak harus di depannya imam, karena letak jenazah itu tidak di situ, ada tempat khusus kamar untuk meletakkan jenazah begitu. Jadi imam tidak harus di depannya ya, karena kan mengelilingi Ka'bah itu ya. Nah, imam berhadapan dengan makmum seperti ini coba. Kalau kita nggak bisa kan harus di belakang makmum. Ini makmumnya di depan juga. Sini makmum. Karena tengah-tengah adalah Ka'bah. Artinya di sana dibolehkan. Mungkin mayatnya di belakang sana di kamar itu, maka itu adalah pengecualian pengkhususan untuk daerah area Masjidil Haram karena mengelilingi daripada Ka'bah ya. Ini untuk bedanya posisi imam laki-laki, posisi imam perempuan. Kemudian ini tak nampak ya. Niat sholat jenazah. Ada yang sudah pernah hafal? Sama atau tidak antara laki dan perempuan? Beda. Coba ada yang bisa juga belum? Yang laki-laki niatnya kayak mana? Usalli ala ya, betul ya. Yang perempuan coba ada yang bisa untuk niat sholat jenazah mayatnya lagi perempuan. Nah, ada yang sudah bisa barangkali pernah dengar, pernah hafal? Usalli ala hadhihi mayitati arba'a takbiratin fardu kifayati makmuman berjamaah lillahi ta'ala ya. Bagus. Jadi sudah ada gambaran bacaan-bacaan itu yang nanti harus dipertegas lagi hafalannya itu sehingga tidak salah menyebut. Kalau laki-laki hadzal mayyiti, kalau perempuan hadhihi mayyitati. Kalau ngerti bahasa Arab tidak akan tertukar. Tapi kalau nggak ngerti bahasa Arab bisa tertukar barangkali. Hadza itu untuk isim isyarah untuk laki-laki ya. Hadi untuk perempuan. Ya, karena hadza maka laki-laki maka mayyiti. Karena perempuan maka ada mayyitati ditambah tak marbuthah ya, mayyitati gitu. Bedanya laki-laki dengan perempuan. Ya itu sudah bisa ya, insyaallah nanti ya gitu. Cara membaca daripada niat jenazah laki-laki dan perempuan. Kemudian setelah kita berniat, angkat takbir pertama. Bacanya Allah, Allahu Akbar. Apa yang dibaca? Surah atau salawat atau doa? Surah Al-Fatihah. Ya betul, surah Al-Fatihah. Insya Allah kita sudah hafal semua ya. Jangan sampai pakai yang Al-Fatihah hafal. Nanti salah baca pula. Allah Akbar, Al-Fatihah, Allah Akbar. Nah, salah itu. Bukan Al-Fatihah gitu maksudnya. Surahnya namanya Al-Fatihah. Tapi diucapkan, dibacakan. Nah, ini baca cepat aja. Allah Akbar, Al-Fatihah. Udah. Allah Akbar, salawat. Allah Akbar, doa. Itu tadi pada bacaannya cuma nurutannya namanya ya. Kemudian coba kita baca sama-sama surah Al-Fatihah. Allah takbir semuanya, takbir. Ya berdiri ya, berdiri sambil takbir. Baca ini untuk yang laki-laki ya. Niat salat jenazah laki-laki. 1, 2, 3. Musalli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardu kifayati makmuman
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini takbir yang pertama. Takbir kedua apa bacaannya? Sholawat. Ya, sholawat boleh yang pendek dan boleh yang panjang. Setelah takbir pertama kan masih di sini nih. Tangan kita jangan diturunkan, tetapi cukup dari sini langsung ke atas. Allahu Akbar. Jadi nggak perlu ke bawah dulu. Cukup dari perut sini, dari sedekap langsung ke atas lalu kembali lagi ya. Jadi kita baca takbir yang kedua. Allahu Akbar. Baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, itu paling pendek. Boleh sampai sholawat Ibrahimnya. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu kalau mau yang panjang. Biasanya kita yang pendek mungkin ya. Kalau ada waktunya imamnya lebih lama ya kita boleh selesaikan salat Ibrahimiyah namanya salat Ibrahimiyah. Lalu kita sambung dengan takbir yang ketiga. Takbir atau rakaat? Takbir ya. Jadi tak ada rakaatnya, kita ini adanya takbir ya. Beda dengan salat biasa adalah takbir. Kalau yang biasa kita salat 5 waktu itu rakaat, ini takbirnya ya. Baik, kita lanjutkan dengan takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang paling pendek ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan bagaimana? Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Berubah jadi semua ya. Itu paling pendeknya. Kalau panjangnya kan sampai wakrir nuzulahu ngawasi badakhalahu waqsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqtihi minal khotoya kama yunqal as-sawbul abyad min ad-daras wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawji waqihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Itu panjang tapi jarang kita yang pakai itu. Ya. Terlalu panjang menghafalkan mungkin agak sulit kali ya. Jadi penting terlaksana tapi cukup yang pendek saja. Manfaatnya ada. Yang keempat takbir lagi baca doa ya. Kita baca takbir yang keempat. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Itu yang pendeknya. Tapi kalau mau ditambah dengan yang panjang, tambahi wali ikhwarinal ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu seperti doa yang biasanya kita setelah sholat maktubah ya. Setelah takbir yang keempat adakah takbir yang kelima? Ya. Ada ya, habis ya takbir cuma sampai 5. Yang anak-anak banyak nanti. Kita biar lebih khusyuk tambahi Pak ya 5 kira takbir. Nah, tidak boleh. Itu namanya bid'ah. Bid'ah yang ngarang-ngarang tentang ibadah ya. Karena sudah haturnya 4 ya 4, jangan tambah-tambah lagi ya. Selanjutnya apa tadi kita? Salam. Salam kanan dulu, kiri kanan? Kanan. Kita baca salam baru menoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ke depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai sudah ya. Ini baru nanti doa biasanya ya. Mungkin dari tata cara tadi, praktek kita tadi ada yang perlu ditanyakan Mbak ini, ada yang ada hubungannya dengan sholat jenazah. Ada barangkali yang tanya, siapa Marisa? Tentang perkara sholat jenazah ini. Ya. Masih ada waktunya, silakan dipertanyakan. Ya. Langsung siapa? Melisa atau siapa? Ya, Pak Dewi. Ya, Dewi boleh juga. Ya.
tanya tadi yang barangkali ada Pak, ya. sholat jenazah sama sholat gaib itu sama ya Pak? Sholat jenazah, sholat gaib sama, cuman bedanya apa itu? Bedanya kalau gaib itu jenazahnya tidak hadir di situ, tidak ada. Kalau jenazah sholat mayit yang hadir ya ada mayitnya, sama-sama sholat jenazah, tapi tidak ada tidaknya jenazahnya begitu. Di tempat apa tidak? Jenazahnya di Cianjur sana, kita boleh sholat di sini, namanya sholat gaib. Tuh, sholat gaib. Tapi kalau ada di sini namanya sholat jenazah hadir. Kalau di sana tak ada mayitnya, sholat jenazah gaib. Begitu, ditanya ya. Ada lagi barangkali yang mau ditanyakan lagi? Melisa apa tadi Melisa? Tentang apa? Kalau jenazahnya itu waria, jadi Domirnya itu. iya. Atau hu. Kayak lu cinta Luna. Ya. Gimana tuh Pak? Jenisnya itu kan mungkin dari kecil kan jenisnya ini, pas sudah besar ini berubah lagi dioprak. Ya, dioperasi plastik. Jadi banyak plastiknya di situ ya. Ya, itu kan kita kalau laki-laki domirnya adalah hu ya, firlahu. Kalau perempuan lawafil laha. Kalau bencong waria apakah mana dia? Atau mungkin kata-kata dulu filahi. Oh, enggak ada. Boleh Pak, boleh. Nah, boleh. Oh, itu bid'ah namanya itu. Nggak ada ya. Nah, itu nggak ada. Jadi kalau waria itu kan ada jenisnya asli dan tidak itu. Kalau yang bencong tukang ngamen cuma pakaian aja itu. Nah, pakaiannya bencong kayak perempuan padahal underwear-nya laki-laki itu tidak menghukumi pada laki-laki. Bagaimana kalau sudah dioperasi sehingga berubah underwear dan bisa bahkan dia bisa mungkin dengan teknologi bisa hamil sebagainya. Iya kan. Ya itu berarti ya diikutkan kepada yang saat itu. Kalau dia perempuan berarti perempuan lah berarti. Walaupun berada ikut kami. Ya bagaimana? Sudah berubah. Berubah itu kan dia normal juga itu. Kalau bencong yang pura-pura perempuan itu kan memang tidak ada underwear-nya. Mana direhab? Itu barangkali ya. Bisa dipertajam lagi. Ya. Ada lagi barangkali? Cukup ya pertanyaannya? Ya. Untuk meng-closing kita adakan post test ini untuk lebih melekatkan lagi ingatan tentang pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Ini silakan dikerjakan per kelompok, disusun di lem-lem gitu ya. Sini dulu ya, ke meja. Yang putra atau warnanya oranye. Kayak tugas lingkungan kebersihan. Wah. Tapi bang ini jelas laki-laki itu sama-sama dapat. Yang oranye dapat, yang biru juga dapat. Yang mereka silakan dikerjakan boleh. Ya. Diurutkan dari atas ke bawah gitu ya. Ya. Ini kerja kelompok yang diskusi di sini ya. Silakan diskusi di sini. Ya. Boleh bergeser kursinya. Ada perempuan dan laki-laki. Ini Ramo. Kebanyakan kawan. Laki-laki ya. Satu lagi. Siapa sih Neka? Iya ya nih. Nempel ya, dari atas ini ya, sampai salam. Ini lagi, ini lagi. Ini Pak. Ya, ya, ya. Ini laki-laki. Ya, saya akan kerjakan langsung. Ini yang biru sini ya, yang perempuannya sini. Bukan dari niat sampai salam. Buka apanya itu double tipnya yang dikatakan. Kelompok sini lagi. Ya. Yang laki-laki. Lain lagi. Langsung ada semua.
tempelkan ya. Yang perempuan. Oh sama ya, sini lagi oh sama ya, sini lagi. Itu di mana ya? Itu di mana? Iya, Pak ya dapat informasi. Pak, kami sini, Pak. Perempuan. Berapa tadi? 1, 2, 4 kan? Sudah ya, tempelkan ya. Tidak buat nama Pak. Kelompoknya kasih. Polisi boleh kelompok 1 gitu. Nama semua. Ini laki-laki nih. Perempuan. Itu laki atau perempuan tuh? Yang perempuan ini. Kaki ya. Oke. Atas dan kelompok 3. Gue ya. Yuk, ngapa? Yuk, santai ini Pak. Lebih. Ini asli. Polisi kelompoknya. Tulisan aku ini mantap. Kelompok 4. Standing ada. Pak bermantap ya tadi. Sama kayak mantap. Baik, semuanya sudah terpasang. Silakan kembali lagi ke kelompoknya. Kembali ke semula. Kita cek dulu apakah ada yang salah pasang atau tidak kira-kira. Ini kelompok siapa ini? Kelompok 4. Pak. Ini ya. Jenazah laki-laki. Ya, semuanya oke. Kelompok 4 juga ini yang jenazah perempuan. Oke juga. Kelompok siapa yang nomor 2 tadi itu? Nomor 3. Nomor 2 ini. 3 dulu, 3. Ini sesuai sudah urutannya, tidak ada yang keliru dalam menyusun. Ini juga sesuai. Kelompok 2 ini ya berurutan sudah. Kelompok 2. Kelompok 1 ya berurutan sudah. Ya baik, semuanya sudah sesuai dengan apa yang kita pahami dari pembelajaran tadi. Berarti kalian alhamdulillah sudah bisa memahami materi tentang tata cara pelaksanaan sholat jenazah, baik jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan. Ya mudah-mudahan apa yang dapat kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Dan bisa diamalkan nanti di masyarakat. Amin. Jangan sampai kalau ada orang meninggal malah takut. Orang meninggal tuh tak punya lagi nyawa, tak mungkin dia melawan kita. Jadi harus kita ikut takziah, ikut hadir di orang yang sedang berduka cita ya. Kalau bisa kita apa yang kita bantu, bantu kan. Bisa menolong memberikan air, bantu. Kalau minimal kita menyalatkan itu ya, sehingga mau tak mau kalian harus menghafalkan bacaan-bacaan tadi itu, sehingga nanti ketika ada tetangga, saudara yang meninggal bisa ikut turut mensyaratkan, sehingga kita dapat kebaikan dalam menyalatkan sesuatu jenazah. Ya baik, ini barangkali pertemuan kita untuk di kesempatan ini. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan lagi dengan tema-tema yang lain, yaitu tentang menasihati dalam Islam, saling menasihati dalam
Ya, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah, hubungannya dengan jenazah apa? Ya, kita kalau datang ke orang yang berduka, kita saling menasihati, saling menguatkan. Ya. Saling menguatkan. Makanya etika ketika kita bertakziah, jangan sampai kita bergurau berlebihan, ya, sehingga nanti menyinggung perasaan orang yang berduka kita. Gitu. Ya, kita nasihati. Beri nasihat yang baik-baik, gitu kan. Beri motivasi agar dia kuat menghadapi cobaan. Gitu. Ya. Itu ya. Mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah dan doa. Alhamdulillah. Ya, kita doa. Allahumma inna nas'aluka ma'allamtana fardudhu ilaina inda diyarina ilahi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, demikian. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memaafkan dan meridhai apa yang telah kita kerjakan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.